Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kita lanjutkan materi. Masuk pada materi operasi hitung bilangan pecahan. Nah, dari awal bekalnya sudah ada penjumlahan, pengurangan bilangan bulat dan seluruh operasi hitung pada bilangan bulat, kemudian dilanjutkan pada bilangan mencari FPP dan mencari KPK. Maka ketika melaksanakan pembelajaran ini tentang operasi hitung bilangan bulat, bilangan pecahan, seharusnya kita sudah punya bekal yang cukup sehingga mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Nah, di sini sudah ada langsung ke contoh soal. Jadi kita tidak langsung ke teori, tapi langsung ke contoh soal. Penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk yang pertama bahasanya tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, sekarang di sini ada 4 contoh soal. Ya, ada 4 contoh soal dan ada 4 clue. Ya, 4 clue apabila hasil akhirnya nanti seperti ini. Ya, kita coba dulu praktekkan dalam bentuk contoh soal ini. Nomor 1 27,5 ditambah 32 1/5 dikurangi 52 3/5. Nah, sekarang kita menggunakan cara bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dioperasikan dengan bilangan pecahan lagi. Maka kita hitung dulu bilangan bulatnya dengan terpisah dari bilangan pecahannya. Jadi 27 ditambah 32 dikurangi 52. Nah, baru ditambah dengan pecahannya. Pecahannya sekaligus saja ya. Sekaligus saja. Jadi untuk pecahannya di sini 2, 5 dan 5. Berarti kita bisa mencari KPK dari 2 dan 5. Ya, kemarin sudah belajar bagaimana cara mencari KPK. Dari 2 dan 5 KPK-nya 10. Nah, KPK-nya 10. Nah, baru kan 10 dibagi 2. 10 bagi 2 ditambah 1. Jadi 10 bagi 2 5 ditambah 1 atau kali 1. Ya, kali 1 tetap 5 dan dikali 1. Nah, kemudian di sini ditambah. Berarti operasinya tambah. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 2 dikali 1. Jadi hasilnya 2. Nah, yang terakhir di sininya pengurangan, berarti dikurangi. Ya, 10 dibagi 5 hasilnya 2 dikali 3. Ya, berarti 6. Nah, baru kita ke akhirnya. 27 ditambah 2 dikurangi 52. Nah, kalau yang sudah bisa operasi hitungnya langsung silakan langsung, tapi kalau yang masih belum lancar boleh pakai alat bantu seperti di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, misalnya pakai alat bantu plus min 27 32. Kemudian di sini minnya 52. Baru kita jumlahkan 7 tambah 2 9, 2 tambah 3 5. Di sininya 52. Berarti yang ini kecil pindah ke sini 52 dikurangi. Ya, jadi hasilnya 7. Nah, bilangan bulatnya hasilnya 7. Tinggal bilangan pecahannya. Nah, bilangan pecahannya di sini 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7 dikurangi 6. Hasilnya 1/10. Ya. Nah, kalau di sini dua-duanya hasilnya positif, maka ini adalah hasil akhirnya 7 1/10. Nah, itu cara menjumlahkan dan mengurangi pada bilangan pecahan. Nah, pecahan campuran. Kalau pecahan biasa, ya ininya berarti nggak ada. Ya, kalau pecahan biasa, kalau pecahan campuran seperti ini. Masuk ke pecahan biasa tentu saja lebih mudah karena tidak menggunakan bilangan ini, bilangan bulat. Ya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, ininya kita hapus.
Kita lanjut di nomor 2. Kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. Jadi 24 dikurangi 53. Ya, 24 dikurangi 53 ditambah 35. Nah, untuk pecahannya di sini ada angka 2, penyebutnya 12 dan 3. Maka kita mencari KPK dari 2, 12 dan 3. Ya, berdasarkan materi sebelumnya, maka KPK-nya bisa kita dapatkan yaitu 12. Ya, KPK-nya 12. Nah, kalau sudah dapat KPK-nya, berarti KPK-nya 12 dibagi ke pecahannya, ke penyebut pecahan pertama. 12 dibagi 2 hasilnya 6 kali 1, berarti hasilnya 6. Ya. Nah, langkah berikutnya untuk yang kedua, 12 dibagi 12 hasilnya 1 kali 11, jadi dikurangi 11. Baru untuk yang terakhir, karena ini kurang ya berarti di sini juga kurang. 12 dibagi 3 hasilnya 4 dikali 1. Ya, 4 dikali 1 4. Di sini operasi hitungnya tambah 4. Nah, kalau masih bingung cara menghitungnya, silakan pakai alat bantu lagi. Tambah kurang 24 penjumlahan 53, di sini tandanya min. Ya, 53, kemudian 35-nya plus, simpan di plus. Baru ditambahkan. 4 ditambah 5 hasilnya 9. 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, 53 sama 59 besar 53. Besar 59 ya. Jadi 53-nya pindah. Jadi 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Ya. Nah, 6-nya positif, ada di sebelah positif, berarti ini hitung hasil operasi hitungnya 6 positif. Baru kemudian menyelesaikan pecahannya. Nah, pecahannya kita lihat 6 ditambah 4. Jadi kalau masih bingung pakai begini lagi, tambah kurang. 6 positif, 11 negatif, 4 positif. Baru kita tambahkan 6 tambah 4 10, di sebelah sini 11. Yang ini yang pindah. Baru dikurangi. Hasilnya 1. 1 ada di posisi negatif, berarti di sini negatif 1/12. Nah, kalau mendapatkan hasil seperti ini, lihat di sini. Ya. Jadi kalau di sini aturan ini, kalau 3 positif, ya, bilangan bulat positif, bulatnya positif dan pecahannya positif, maka hasilnya tinggal digabungkan. Ya, hasilnya tinggal digabungkan. Tapi kalau di sini bulatnya positif tapi pecahannya negatif, maka menjadi begini. Ya, 3-nya dikurang 1 jadi 2. Kemudian untuk mengisi pembilangnya ini dari 5 dikurang 2. Ya, 5 dikurang 2 hasilnya 3. Jadi 3 pembilang penyebutnya tetap sama. Penyebutnya tetap sama. Ya, jadi tinggal 5 kurangi 2 berarti 3. Nah, berarti kalau di posisi ini 6-nya dikurang 1. 6 kurang 1. Jadi kalau mendapatkan posisi bulatnya positif, pecahannya negatif, berarti sama seperti ini. Maka bulatnya dikurang 1. Berarti 5. Nah, di sini per 12 tetap ya sama. Tinggal 12 dikurang 1. Ya, 12 dikurang 1 hasilnya 11. Jadi jawabannya 5 11/12. Jadi ingat, kalau bentuknya positif langsung tidak perlu dioperasikan lagi. Tapi kalau hasilnya positif negatif, maka bilangan bulatnya dikurangi 1. Ya, kemudian penyebutnya tetap sama dan pembilangnya ini penyebut dikurangi pembilang yang sebelumnya. Nah, itu apabila mendapatkan bentuk hasil akhirnya positif untuk bulat dan negatif untuk pecahan. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Nah, ini saya hapus ya.
Untuk nomor 3, bulatnya dulu ya kita hitung. 26 dikurangi 63 ditambah 25. Nah, ditambah, silakan kita lihat 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2. KPK-nya 6. Nah, baru kita bagikan 6 bagi 3. Ya, kita isi yang kolom pecahannya. 6 bagi 3 hasilnya 2 kali 1. Berarti 2. Di sini operasinya kurang. Baru 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 3 kali 1. 3. Operasi berikutnya tambah. Berarti kita tambahkan 6 dibagi 3. Hasilnya 2 kali 2, berarti ditambah 4. Nah, baru kita hitung. Nah, kalau yang masih bingung menghitungnya, biasa ya pakai cara gini. Tambah kurang 26 plus 63 min 25 plus. Baru dijumlahkan. 6 tambah 5 11. Ininya hasilnya 5 63. Berarti besar yang mana? Besar 63, berarti 51 pindah ke yang besar. Baru dilakukan pengurangan. 3 kurang 1 2, 6 kurang 5 1. Jadi hasilnya 12 di posisi negatif, berarti negatif 12. Nah, sekarang untuk bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya di sini per 6. Baru 2 dikurang 3 tambah 4. Kalau yang masih bingung dengan positif negatifnya, biasa ya pakai alat bantu ini, tabel ini. 2 positif, negatif 3, berarti di negatif, 4 di positif. 2 tambah 4 6. Berarti besar yang ini, 3 pindah. Baru dikurangi. Nah, 3 ada di kolom positif. Berarti hasilnya positif. 3 per 6. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Kalau di sininya bilangan bulatnya negatif dan bilangan pecahannya positif, maka hasilnya lihat tabel yang ini. Jadi kalau bilangan bulatnya negatif dan bilangan pecahannya positif, maka terjadi pengurangan bilangan bulatnya 1 poin, kemudian bilangan pecahannya sama seperti tadi nomor 2. Ya, berarti sama dengan, nah negatif udah pasti hasil akhirnya negatif karena bulatnya besar dan negatif, berarti dikurangi sama pecahan. Ya, 12 dikurangi 1 jadi 11. Nah, per 6 jadi 12 dikurang 1 sama dengan 11. 6 pernya di sini tetap sama penyebutnya. Baru 3 dikurangi atau 6 dikurangi 3. Jadi hasilnya 3 per 6. Kalau disederhanakan berarti menjadi negatif 11 1 per 2. Itu jawabannya untuk nomor 3. Jadi apabila bentuknya yang bulatnya negatif sementara pecahannya positif, maka seperti itu penyelesaian. Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4, nomor terakhir dari contoh saham. Biasa kerjakan dulu bulatnya. 24 dikurangi 69 ditambah 35. Ya. Baru kemudian bilangan pecahannya. Kita lihat di sini 3, 4, 6. Berarti KPK dari 3, 4, 6 adalah 12. Ya, KPK-nya 12. Berarti kita coba bagikan 12 bagi 3, yaitu 4 kali 1 hasilnya 4. Kemudian 12 ini dikurangi. 12 dibagi 4 hasilnya 3 kali 3 9. 12 dibagi 6 hasilnya 2 kali 1, berarti tambah 2. Nah, ini kalau bingung udah pakai cara tadi lagi ya, plus min. 12
24 positif, 35 positif, kemudian 69 negatif. Jadi dijumlahkan, ini 9, ini 59, yang ini 69, berarti pindah 59, jadi dikurangi hasilnya 10. 10 ada di posisi negatif, berarti negatif 10. Nah sekarang kita hitung untuk pecahannya. 4 ditambah 2 kurang 9. Kalau bingung pakai begini lagi, tambah kurang. 4-nya positif, 9-nya negatif, 2-nya positif. Ditambahkan ini 6, 9. Berarti 6-nya pindah ke sini. Hasilnya dikurangi jadi 3. 3 ada kolom negatif 3. Nah, apabila mendapatkan hasil bulatnya negatif, ya bulatnya negatif, sedangkan pecahannya negatif, maka pakai langkahnya ini. Apabila negatif, maka hasilnya tinggal digabungkan saja dengan hasil akhir negatif. Jadi negatif 10, 3 per 12. Atau sama dengan negatif 10 sama-sama dibagi 3. Jadi 1 per 4. Ini untuk jawaban nomor 3, ini jawaban nomor 4. Nah, itu hasil perhitungan dari contoh soal untuk operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan seperti biasa ke contoh soal. Kita hapus dulu. Kita buat latihan soal. Ya, nomor 1. 27 1 per 4 ditambah 32 3 per 4 dikurangi 56 1 per 3. Nomor 2 nya 29 1 per 4 dikurangi 57 3 per 4 ditambah 32 1 per 6. Baru nomor 3 nya 27 2 per 3 dikurangi 63 1 per 4 ditambah 32 1 per 3. Untuk soal yang terakhir 24 1 per 3 dikurangi 56 5 per 6 ditambah 27 1 per 4. Ya, 4 soal saja, silakan dicoba dikerjakan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memudahkan dalam mengerjakan latihan soal yang 4 ini. Ini latihan soal. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam mengerjakan soalnya, ya, sehingga menambah kompetensi kita semakin hari semakin baik, sehingga untuk menempuh pelajaran berikutnya bisa mendapatkan berbagai kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.